semuanya, selamat datang di podcast How. Hari ini kami akan membahas tentang perkembangan kreativitas di masa remaja dengan para narasumber kami dari SMPK Santo Paulus. Kami persilakan untuk mengenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gata Susanti. Anak-anak biasa memanggil saya dengan sebutan Ibu Susan. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7 dan kelas 8. Perkenalkan, nama saya Vino Max Christian Sebastian Malonda, sering dipanggil Vino, saya kelas 7 C. Perkenalkan, nama saya Gregorius Kento Bintang Juventino, saya dari kelas 7 C. Baik, terima kasih. Langsung saja podcast ini kami lanjutkan. Menurut pengalaman kalian, apa saja tantangan terbesar yang sering dihadapi remaja dalam mengembangkan kreativitasnya? Kepada Bu Susan dipersilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Kalau menurut Ibu itu yang pertama ya rasa malas. Karena rasa malas itu seringkali ada di remaja. Terus itu mereka malas untuk mencoba hal baru. Karena kalau menurut mereka sudah sulit, mereka tidak mau mencoba lagi. Kalau menurut saya, seperti yang dibilang Bu Susan, rasa malas yang seringkali menghambat remaja untuk berkembang. Kalau menurut saya sendiri, tentang takut dikritik, rasa malas dan perbandingan di media sosial yang bisa menurunkan kepercayaan diri. Oke teman-teman, kita udah dapat jawaban dari remaja langsung nih. Tantangan terbesar yang paling umum bagi remaja adalah rasa malas ya teman-teman. Oke, next questionnya itu bagaimana peran teknologi dan media sosial dalam perkembangan kreativitas remaja? Dipersilakan Vino untuk menjawab terlebih dahulu. Peran teknologi dapat mengembangkan kreativitas kita, contohnya Instagram, X, dan Facebook. Ya, seperti yang dikatakan Vino tadi, media sosial itu sangat penting untuk remaja untuk mengembangkan kreativitasnya. Selain tadi Instagram, ada TikTok. Karena anak-anak itu juga sering berkreativitas di TikTok. Kayak buat dance, terus buat tren-tren lucu. Nah, mungkin dari Ibu itu. Kalau menurut saya, kita sebagai remaja dapat berbagi karya dan belajar hal baru, tetapi dapat menjadi distraksi jika tidak digunakan dengan baik. Nah, dari jawaban ketiga teman-teman dan narasumber kita kali ini tuh, jadi peran teknologi itu bisa jadi tempat untuk berbagi karya, berbagi kreasi di tempat media sosial manapun kayak TikTok, Instagram, X juga bisa. Oke, ke pertanyaan yang ketiga. Adakah program atau kegiatan di SMPK Santo Paulus yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa? Dipersilakan Bintang untuk menjawab terlebih dahulu. Menurut saya ada, yaitu kegiatan seperti P5 yang membuat makanan, tarian, dan poster. Itu dapat mengembangkan kreativitas remaja kita. Menurut saya juga P5, kita dapat mengembangkan kreativitas seperti yang Bintang bilang. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bintang dan Vino, mengembangkan kreativitas itu di Santo Paulus itu ada P5. Di situ mereka dalam waktu 5 hari harus mengembangkan kreativitas mereka, contohnya nari, masak, buat poster, atau kewirausahaan, membuat sesuatu dari lingkungan, seperti itu. Oke, terima kasih Bintang, Vino, dan Bu Susan atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Ibu bagaimana peran guru dalam membantu siswa yang kurang kreatif? Peran guru membantu siswa yang kurang kreatif itu mungkin kita membangun semangatnya mereka, karena tadi seperti yang di awal saya bilang, mereka itu malas. Gimana caranya kita membangun membuang rasa malas mereka, terus kita bantu mereka untuk membuat kreativitas apa yang akan mereka buat. Kira-kira selama Ibu ngajar di Paulus ini, ada nggak sih Ibu yang menurut Ibu murid yang kurang bisa diajak untuk kreatif, untuk lebih aktif? Ada beberapa, cuma mereka masih mau dibantu oleh temannya. Jadi kalau tidak langsung dengan guru, bisa dibantu temannya dan mereka mau berusaha. Walaupun ada seperti itu, tapi mereka tetap mau berusaha. Strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh guru untuk menciptakan suasana kelas yang mendukung kreativitas siswa secara efektif? Strategi yang digunakan yaitu tadi mendukung siswa, terus mengembangkan membuang rasa malas mereka, terus memberi dukungan mereka agar mereka lebih mau mengembangkan diri mereka. Oke teman-teman, ternyata cara-cara atau strategi yang dipakai oleh para guru jika dipikir-pikir kreatif juga loh teman-teman. Nah, untuk Bintang dan Vino, bagaimana kalian mendukung teman-teman yang ragu mengungkapkan ide mereka, sekaligus mengekspresikan kreativitas sebagai contoh bagi mereka? Dipersilakan untuk Vino untuk menjawab terlebih dahulu. Mendukung mereka agar tidak takut mengungkapkan ide-idenya dan kreativitasnya kepada publik. Kalau menurut saya, mendengarkan teman dan menghakimi, beri apresiasi kepada teman, dan ajak karya bersama. Nah, kalau selama ini kalian ada nggak sih pengalaman punya teman yang kayak gitu, kira-kira?
Menurut saya sih ada beberapa, tapi juga banyak yang tidak seperti itu. Menurut saya juga ada beberapa dan tidak terlalu banyak. Ya teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung acara. Untuk menutup obrolan kita hari ini, mungkin kalian bisa berbagi tips agar remaja bisa lebih percaya diri dalam mengekspresikan ide-idenya. Dipersilakan Bu Susan untuk menjawab terlebih dahulu. Mungkin tips dari saya itu jangan malas, berusahalah dan cobalah hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas kalian. Menurut saya, mencobalah terus tanpa takut gagal. Kalau tips dari saya itu berani mencoba, fokus pada proses dan jadikan kritik sebagai pelajaran. Wah, terima kasih banyak untuk tips dan insight-nya. Obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan dan memberi banyak inspirasi. Semoga teman-teman pendengar juga semakin termotivasi untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas tanpa ragu. Teruslah berkarya dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Terima kasih kepada Bu Susan, Vino, dan Bintang yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!